Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Kamran dari Universitas Mega Rizky Makassar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang ilmu farmasi untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih farmasi itu. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat, beserta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Di dalam kefarmasian, kita akan mempelajari tentang senyawa dan sintesis obat, lalu meraciknya menjadi obat yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, jurusan farmasi juga berhubungan erat dengan penyebab penyakit serta obat yang pas untuk menanganinya. Oleh karena itu, cara kerja obat di dalam tubuh akan dipelajari secara detail jika kamu memasuki jurusan farmasi. Farmasi sangat erat kaitannya dengan obat, sehingga kita perlu mengetahui apa sih obat itu. Obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia ataupun hewan. Obat telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Secara umum terdapat 4 peminatan dalam jurusan farmasi. Yang pertama, farmasi sains dan teknologi. Pada peminatan ini, farmasis berfokus pada pengembangan obat yang sudah ada atau obat yang ingin dibuat baru. Selanjutnya ada farmasi industri, yaitu para farmasis akan mendalami industri pengolahan obat dalam skala yang besar. Lalu ada farmasi klinik, yaitu ilmu yang akan mempelajari tentang farmasi untuk klinik rumah sakit maupun apotik. Selanjutnya adalah farmasi bahan alam, yaitu memfokuskan pada pembuatan obat yang berasal dari bahan organik atau bahan-bahan alam seperti obat herbal. Selanjutnya adalah peluang yang didapatkan dalam ilmu farmasi. Yang pertama di bidang industri. Jika kita memasuki bidang industri, maka kefarmasian akan meliputi dari fungsi pemasaran produk dan pengembangan produk. Adapun manajemen serta kualitas produk. Di samping itu, dokter juga ikut berperan bersama apoteker dalam memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh seorang farmasis, yang kemungkinan dihasilkan oleh seorang apoteker maupun tenaga yang lain yang ahli di bidang ini. Namun sebagai seseorang yang lebih mengenal tentang hal obat-obatan, maka yang langsung berhubungan dengan produk tersebut, seorang farmasilah yang lebih ideal dalam pembuatan produk tersebut. Selanjutnya yaitu bidang lingkup farmasi klinis atau bidang rumah sakit. Di bidang ini farmasi dibutuhkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang memungkinkan dibutuhkannya jumlah apoteker atau seorang farmasis di rumah sakit dalam jumlah yang banyak.
Selain itu, penggunaan obat juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, di bidang pemerintahan, seorang farmasi dibutuhkan dalam hal penyaluran obat. Dalam lingkup pendidikan juga dibutuhkan seorang farmasi untuk direkrut agar bisa menjabat sebagai seorang dosen di perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi yang menyangkut pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Maka seorang farmasi sangat dibutuhkan dan wajib mengabdi kepada masyarakat. Ruang lingkup yang lain yaitu pengawasan obat dan makanan, penanganan dan pengawasan narkotika dan psikotropika. Tapi ada tantangan yang akan dihadapi, yaitu tantangannya sebagai seorang farmasis, kita harus kompeten baik di bidang farmasi komunitas, farmasi industri, bidang pengawasan, dan bidang penelitian. Serta sebagai seorang farmasi, kita harus mengembangkan daya kreativitas dan menciptakan gagasan-gagasan baru mengenai obat. Itulah penjelasan saya mengenai tantangan dan peluang ilmu farmasi. Bila ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan.